Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Nuria Manikam, NRP 026. Di video ini, saya akan memperlihatkan hasil dari praktikum sistem embedded percobaan kedua, yaitu yang berjudulkan pemrograman berstruktur. Maksud dari pemrograman berstruktur pada percobaan kedua ini yaitu di sini kita akan mencacah sebuah program dalam satu file utuh menjadi kelas-kelas yang lebih kecil, yaitu menggunakan header pada project. Tujuan dari penggunaan header tersebut adalah agar program kita lebih portable atau lebih mudah dibaca. Pada percobaan kedua ini, terdapat beberapa peralatan dan komponen yang akan digunakan seperti software STM32Cube IDE, lalu yang kedua microcontroller STM32F4 dengan downloadernya yaitu ST-Link V2. Lalu di sini saya menggunakan 8 buah LED sebagai pengganti bar LED dan terdapat 2 buah push button sebagai saklar eksternalnya. Berikut ini adalah tampilan program yang telah saya buat pada percobaan ini. Nah, di sini terdapat file INC dan file SRC. Perbedaan dari keduanya adalah pada file INC ini menggunakan file header.h, sedangkan pada file SRC-nya menggunakan file header.c. Fungsi dari file header.h adalah untuk mendeklarasikan suatu variabel untuk fungsi yang akan digunakan pada file header.c. Nah, di sini terdapat file header yang telah saya buat, yaitu terdapat hardware init.h, hardware init.c, sensor.h, sensor.c, counter.h, dan counter.c. Cara membuat file header itu sendiri yaitu dengan cara pada file INC ini kita klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih header file. Nah, di sini kita beri nama judul pada file header tersebut. Lalu, jika kita ingin membuat file header.c, yaitu dengan cara pada file src ini kita klik kanan, pilih new, lalu yang source file. Lalu kita tuliskan atau kita beri judul pada header tersebut, lalu selanjutnya kita klik finish di sini. Pada percobaan ini, saya menggunakan program pada percobaan yang pertama, yaitu menggunakan program object counting. Nah, dapat kita lihat di sini, pada file header.h ini, kita hanya melihat beberapa deklarasi saja, yaitu terlihat sangat singkat, sedangkan pada file header.c di sini, kita dapat lihat terdapat banyak fungsi. Jadi pada setiap file header itu saling berkaitan satu sama lain. Contohnya ketika kita menuliskan fungsi pada file header.c ini kita includekan file header.h seperti berikut ini. Sedangkan pada file header.h-nya kita hanya mengincludekan deklarasi dari fungsi yang kita gunakan pada file header.c-nya tadi. Pada sensor.c ini, di sini terdapat program yaitu untuk mengatur push button yang pertama dan push button yang kedua. Di sini saya menggunakan delay dan beberapa kondisional lainnya untuk menghindari bouncing. Jadi ketika push button tersebut ditekan satu kali, maka dia akan menghitung satu kali. Sedangkan pada counter.c ini, di sini terdapat program untuk menyeting setiap LED-nya. Lalu di setiap header file, kita jadikan satu pada file header main.c. Kita jadikan satu, kita includekan, yaitu di sini terdapat counter.h, hardware init.h, dan sensor.h. Selanjutnya di sini kita dapat mengatur program sesuai dengan yang kita inginkan. Pada program if di sini digunakan untuk menghitung counternya. Lalu selanjutnya di sini terdapat program untuk mereset counter tersebut.
untuk mengecek program kita ada error atau tidak, yaitu dengan cara build. Dan di sini tertera bahwa tidak ada error. Maka langkah selanjutnya yaitu kita dapat merunning program ini ke dalam hardware. Kita sambungkan terlebih dahulu hardware-nya. Lalu yaitu langkah selanjutnya, pada object counting ini kita klik kanan, lalu run as stm32. Di sini sudah tertera bahwa sukses dalam mendownload program ke hardware. Dan selanjutnya saya akan tunjukkan hardware yang telah saya buat. Berikut ini adalah hardware yang telah saya rancang. Di sini terdapat STM32F4, lalu dengan downloadernya yaitu di sini terdapat ST-Link V2. Lalu di sini untuk pengganti bar LED-nya saya menggunakan 8 buah LED. Dan di sini terdapat 2 buah button sebagai saklar eksternalnya. Indikator pada ST-Link V2 akan berkedip ketika program telah berhasil diupload ke dalam hardware. LED di sini memiliki 8 bit sehingga akan di-clock sebanyak 255 kali. Yaitu dengan cara menekan pada push button yang pertama. Untuk mereset LED tersebut yaitu dengan cara menekan push button yang kedua, maka LED akan mati. Baik, cukup sekian demo dari praktikum sistem embedded pada percobaan kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.